Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 210. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya adegan kembali menyorot pada Tokyo Koloni nomor 1 dengan timeline cerita 2 hari sebelum pertarungan Kenjaku versus Yuki Tsukumo. Di sana kita diperlihatkan kalau para militer Amerika sudah memulai invasi mereka dan menyerang para shaman yang ada di dalam koloni. Lalu tidak hanya itu, kita juga dipancing oleh Gege Akutami dengan dialog misterius dari Urame yang mengatakan kalau tempat pembersihan untuk Sukuna akan disiapkan di ruang bawah tanah klan Zenin. Lalu di akhir, chapter pun ditutup dengan menyorot pada kelompok Megumi dan Yuji yang sedang diserang oleh para militer Amerika. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul persembahan untuk sesuatu yang tak diketahui pada part kedua. Panel pertama sendiri dibuka dengan menyorot pada seorang anak kecil dan roh terkutuk. Siapa anak kecil tersebut akan Mimin bahas di panel yang akan datang. Jadi mari kita lanjut terlebih dahulu ke panel berikutnya. Di sini tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Kita diperlihatkan kalau Megumi telah sukses menjatuhkan salah satu tentara yang menyerang mereka. Yang mana menariknya, tentara yang Megumi jatuhkan ini adalah orang Jepang. Atau lebih tepat dan simpelnya, orang Jepang tersebut merupakan penerjemah bagi tentara Amerika yang lain. Namun terlepas dari itu, menurut penjelasan si tentara tersebut, Megumi pun langsung memahami apa yang terjadi kalau Kenjaku berhasil menjebak negara-negara yang ia ajak negosiasi dengan mengiming-imingi mereka menggunakan energi terkutuk. Yang mana sebenarnya Kenjaku berniat menumbalkan para tentara yang dikirim ke dalam koloni ini sehingga energi kutukan yang dibutuhkan untuk ritual The Cooling Game bisa terpenuhi di setiap koloni. Nah lalu tentu saja Megumi dan semua yang ada di sana pun tak menduga dengan apa yang Kenjaku lakukan saat ini, yaitu mengirim militer dari negara lain ke setiap koloni The Cooling Game. Yang mana di saat yang sama Megumi pun juga menyadari kalau Kenjaku sepertinya sengaja membuat aturan yang rumit di dalam The Cooling Game ini agar para player yang ada di dalam koloni, khususnya kubu Shaman baik, tak menyadari tujuan Kenjaku yang sebenarnya. Karena jujur saja, dari awal Mimin melihat aturan The Cooling Game ini pun memang terasa sengaja dibuat rumit. Karena jika kita pikirkan dan pahami lebih dalam, ada beberapa aturan yang tidak perlu dan tidak berguna. Khususnya aturan di mana player dapat menambahkan aturan baru. Kalau kita pikir tentu saja aturan seperti itu akan sangat merugikan Kenjaku. Karena orang yang ada di dalam permainan bisa saja merusak rencana Kenjaku. Namun dengan segala kelemahan dan kerumitan aturan The Cooling Game ini, sejatinya aturan tersebut tidak berarti apa-apa bagi Kenjaku. Malah sebaliknya, Kenjaku sukses mempermainkan semua orang yang ada di dalam koloni dan membuat mereka sibuk dengan aturan yang ada. Sementara di sisi lain, Kenjaku dengan santai deal-dealan membuat kesepakatan di luar koloni untuk mempersiapkan ritual The Cooling Game yang sebenarnya. Jadi dengan fakta tersebut, menurut Mimin hal ini membuat segala kerumitan aturan yang ada di dalam The Cooling Game menjadi masuk akal, sekaligus menunjukkan betapa jenius dan detailnya cerita yang dibuat oleh Gege Akutami ini. Sesuatu yang Mimin pribadi awalnya anggap merupakan pemborosan cerita dan malah membuat cerita menjadi sulit untuk diikuti, tapi ternyata aturan tersebut memang sengaja dibuat rumit untuk mengelabui kubu Shaman baik dan kita sendiri sebagai pembaca, karena sejatinya aturan tersebut hanyalah pengalih perhatian saja. Yap, intinya sekali lagi Mimin bilang rencana Kenjaku benar-benar sangat gila. Dan Gege Akutami sebagai maestro di balik cerita Jujutsu Kaisen ini pun benar-benar jenius bisa membuat cerita yang sedetail ini, setidaknya menurut Mimin pribadi. Oke, berikutnya lanjut cerita. Setelah si tentara tadi menjelaskan alasan kenapa mereka masuk ke dalam koloni, Yuji pun langsung berniat untuk menyelamatkan para tentara yang tersisa. Di sisi lain Takaba keberatan karena faktanya para tentara ini justru akan menyerang mereka. Lalu di saat yang sama Megumi pun juga langsung ikut berkata, tapi jika dibiarkan para tentara tersebut mati, maka hal itu akan membuat rencana Kenjaku menjadi sempurna. Dan lagi, di tengah momen tersebut, sang malaikat pun langsung ikut masuk ke dalam percakapan, lalu berkata tidak.
Kalau apapun yang akan mereka lakukan saat ini, hal tersebut tidak akan berguna. Karena faktanya sejak awal pun Tokyo Koloni nomor 1, Tokyo Koloni nomor 2, dan Sendai Koloni sudah memenuhi target energi kutukan yang diperlukan. Kenapa? Di Tokyo Koloni nomor 1 ada Higuruma Hiromi yang sudah membunuh setidaknya 20 orang syaman. Ditambah dengan Regi dan kawan-kawannya yang pastinya juga banyak membunuh syaman lain, pastinya pertempuran banyak terjadi dan energi kutukan yang dihasilkan pun berhasil memenuhi target ritual The Cooling Game. Lalu untuk Tokyo Koloni nomor 2, jawabannya sederhana, Kashimo Hajime lah penyebabnya. Pertama, Hajime setidaknya sudah membunuh 40 orang syaman, dan ditambah dengan pertarungannya melawan Hakari, tentu saja pastinya pertarungan besar mereka dapat dengan baik menstimulasi energi kutukan yang ada di dalam koloni hingga bisa memenuhi targetnya. Lalu untuk Sendai Koloni tak usah ditanya lagi, duel habis-habisan antara Yuta Okotsu, Ryu Ishigori, Uro Takako, Druf, dan Kurorushi, pengeluaran energi kutukan yang dihasilkan dari seluruh pertarungan mereka berlima pastinya sudah lebih dari cukup untuk membuat Sendai Koloni mencapai target energi kutukan yang dibutuhkan. Jadi terkait dengan hal tersebut, sekedar informasi, jumlah koloni yang terdapat di dalam The Cooling Game ini ada 10, yang artinya ada sisa 7 koloni yang belum memenuhi target ritual, yang artinya di 7 koloni tersebut tidak ada pertarungan besar seperti di Tokyo atau Sendai Koloni. Karena seperti yang Kenjaku katakan, meskipun ada beberapa syaman yang baru bangkit dengan kemampuan hebat, tapi syaman tersebut tidak berani untuk membunuh. Jadi intinya, apapun yang kelompok Yuji Megumi lakukan di koloni Tokyo nomor 1 saat ini, semuanya tak akan berguna. Karena Tokyo Koloni nomor 1, sebelum kedatangan para militer pun, koloni tersebut sudah memenuhi target energi kutukan yang dibutuhkan untuk ritual The Cooling Game. Lalu selanjutnya, setelah mendengar penjelasan tersebut, Yuji pun tetap tidak memperdulikan perkataan si malaikat dan tetap berniat untuk menyelamatkan para tentara yang tersisa. Namun si malaikat kemudian membalas kalau dirinya tidak ingin Yuji melibatkan Kurusuhana di pertarungan yang tidak perlu. Karena jika Kurusuhana dalam masalah, si malaikat pun akan menerima resiko yang sama. Namun lagi, di sini Yuji pun membalas dengan dingin kalau sedari awal pun mereka bukanlah rekan, dan Yuji tidak masalah dengan si malaikat yang tidak ingin membantu mereka karena Yuji bisa melakukannya sendiri. Dan terlebih dari semua itu, dengan sedikit emosi, Yuji pun mengakhiri percakapan mereka dengan berkata kalau dirinya tidak mempercayai satupun dari kalian. Mendengar hal itu, Kurusuhana terlihat bingung apakah Yuji benci padanya atau pada si malaikat. Yang sebenarnya kata kalian yang disebutkan oleh Yuji tadi merujuk pada Sukuna dan si malaikat. Oke, berikutnya adegan pun memperlihatkan para roh terkutuk yang sedang main-main dan membunuh para tentara Amerika dengan cara yang sadis. Hingga tak lama kemudian Kurusuhana datang dan menyelamatkan seorang tentara tersebut. Lalu selanjutnya adegan pun menyorot pada masa lalu Kurusuhana. Di sini diceritakan kalau dahulu Kurusuhana beserta beberapa anak lain dibesarkan oleh sebuah roh terkutuk di suatu rumah kosong yang gelap. Anak-anak tersebut tahu kalau roh terkutuk itu bukanlah ibu mereka, tapi sayangnya jika mereka banyak merengek dan menangis, anak tersebut pasti akan hilang. Hingga akhirnya Kurusu pun dengan pasrah menuruti roh terkutuk itu. Sampai suatu ketika, Kurusu melihat seekor anjing berwarna putih dan mengikutinya. Yang tak diduga, anjing tersebut berhasil membawa Kurusuhana keluar dari rumah kosong yang terkutuk itu. Dan yap, anjing yang menyelamatkan Kurusu tersebut adalah Shikigami milik Megumi. Yang mana pada saat itu, setelah diselamatkan, Kurusu melihat kalau anjing tersebut kembali pada Megumi kecil dan Gojo Satoru yang kebetulan ada di sana. Pada momen itu baik Megumi maupun Kurusuhana tidak mengatakan sepatah kata pun pada satu sama lain. Sementara di lain sisi, kejadian tersebut sangat berarti bagi Kurusuhana. Meskipun pada saat itu Megumi melihat Kurusuhana pun tidak, tapi karena Megumi menyelamatkan dirinya, membuat Kurusuhana ingin menjadi orang baik dan menyelamatkan orang lain seperti apa yang Megumi lakukan. Hingga suatu saat nanti, Kurusu pun berharap kalau dirinya akan menjadi cukup layak untuk bisa berdiri di samping Megumi dan menyelamatkan orang-orang bersamanya.
Oke, berikutnya adegan pun menyorot pada Megumi dan Yuji yang sedang berlari ke arah lain. Karena sekedar info, pada momen ini Yuji, Megumi, dan Kurusuhana sudah berpisah. Di sana Megumi bertanya pada Yuji kalau dirinya bersikap tidak seperti biasanya di hadapan Kurusuhana. Megumi pun menanyakan apakah Yuji ada masalah dengan Kurusu terlepas dari Sukuna dan si malaikat. Namun Yuji pun menjawab ketika dirinya dan Kurusuhana bersama muncul sebuah pemikiran kalau Kurusu akan menggantikan sosok Nobara di tengah hubungan pertemanan mereka. Dan hal tersebut membuat Yuji merasa takut. Tapi mendengar hal itu, Megumi pun langsung menampik perkataan Yuji tersebut dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Nah, tapi tentu saja pertanyaannya di sini apa yang sebenarnya terjadi pada Nobara? Untuk saat ini jawaban pastinya tidak ada karena pada dialog ini sekalipun juga masih ambigu. Tapi menurut Mimin pribadi, kemungkinan Nobara masih hidup dan sudah mati peluangnya adalah 50-50. Berikut alasannya. Pertama, alasan kenapa Nobara masih hidup karena dari akhir insiden Shibuya hingga chapter ini pun tidak pernah disebutkan kalau Nobara sudah mati. Dan di beberapa adegan yang terkait dengan Nobara pun, Megumi selalu diam atau memberikan jawaban yang ambigu. Lalu yang kedua, alasan kenapa Nobara sudah mati, jawabannya juga sama karena GG Akutami masih belum mengonfirmasi kematian Nobara. Mengingat sifat GG Akutami yang tidak segan untuk membunuh karakter-karakternya, Mimin berpikir mungkin GG sengaja tidak mengungkap kematian Nobara untuk membuat kita sebagai pembaca berharap kalau Nobara belum mati. Sampai akhirnya nanti GG mengungkapkan kematian Nobara dan menghancurkan harapan para pembaca. Memang hal ini bisa menjadi bumerang, tapi seperti yang kita tahu, ini GG Akutami. Mimin bisa bilang kalau dirinya bukan orang yang segan untuk mematikan suatu tokoh penting atau populer. Namun terlepas dari itu, Mimin sendiri sih beropini kalau Nobara sepertinya sedang koma. Ya, kita nantikan saja kebenarannya di chapter yang akan datang, tapi intinya chapter ini pun ditutup dengan Kurusuhana yang kembali menghampiri Yuji dan Megumi. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.